mudah-mudahan sudah ditonton terlebih dahulu video yang saya kirimkan ya. Jadi video tersebut terkait dengan lanjutan aljabar relasional ya, ini dia. Namun fokusnya itu kalau pada minggu lalu fokusnya ke apa istilahnya operasi set ya, yang dasarnya, kemudian ada lagi projection, selection. Nah, di pertemuan yang ini kita fokuskan ke join ya. Jadi join ini awalnya dari cross Cartesian product, nah namun kemudian menjadi natural join ya. Dari natural join nanti ada inner join, ada outer join. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari video yang ditonton? Kalau mungkin ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silakan langsung saja ditanyakan. Bu, boleh dijelasin kembali Bu yang tentang natural join sama self join? Natural join. Oke, natural join. Nah, ini dia ya. Nah, untuk menjelaskan natural join, saya jelaskan secara ringkas dulu terkait dengan cross Cartesian product ya. Jadi cross Cartesian product ini sebetulnya asal-muasalnya ya dari teori set juga. Mungkin masih ingat himpunan apa namanya relasi ya. Biasanya kalau apa tuh namanya kan ada tuh, masih ingat yang seperti ini ya. Jadi memang asal-muasalnya teori basis data itu sifatnya dari himpunan, kemudian relasi seperti ini ya. Nah, jadi cross Cartesian product itu ya berarti dari suatu himpunan yang pertama ke himpunan yang kedua, atau ini relasi pertama. Nah, jadi kita pasangkan antara semua data yang ada pada himpunan yang pertama ini, himpunan A, kemudian kita pasangkan dengan data yang ada pada himpunan B. Jadi semuanya kita pasangkan satu persatu. Nah, jadi memang cross Cartesian product ini namanya ya pasangannya. Jadi pasangannya semuanya. Jadi kesannya, ya kesannya ini kan saya ada tulis ya. Jadi kesannya itu udah dipasangkan semuanya, apa gunanya ya? Jadi kegunaannya itu seperti apa? Nah, ternyata kalau hanya sekedar kita cross Cartesian kan ya, kita pasangkan seperti itu ya tidak ada gunanya memang. Nah, namun gunanya itu bagaimana caranya? Jadi kita dapatkan dengan menggunakan suatu syarat ya. Jadi syaratnya itu adalah ada kolom yang berada pada tabel pertama itu nanti kita samakan dengan kolom yang berada pada tabel kedua. Jadi sesudah kita crosskan dia, nah kolom pada tabel pertama kita samakan dengan kolom yang ada pada tabel kedua. Baru kemudian nanti ya bila diperlukan hanya kolom tertentu saja yang kita perlukan ya berarti kemudian akan kita proyeksikan. Nah, jadi proses ini semuanya ya, proses cross Cartesian, kemudian kita cari dari hasil cross Cartesian tadi yang kolom pada tabel yang pertama itu disamakan dengan satu kolom pada tabel yang kedua, kemudian kita pilih kolom yang mana saja yang kita perlukan. Jadi proses itu semuanya kita sebut dia sebagai join. Ya, jadi semua proses tadi itu yang kita sebut dia sebagai natural join. Ya, jadi natural join ini ya asal muasalnya dari cross Cartesian product ya. Makanya di sini ya di sini dituliskan jadi natural join dari suatu R dan S. Jadi R ini adalah tabel R, S ini adalah tabel S-nya. Jadi kita dapat tuliskan dengan menggunakan tiga hal ini ya. Jadi ada tiga hal ini. Ada yang pertama sekali cross Cartesian product, ini dia. Nah, kemudian selection, jadi select maknanya kita pilih data yang sama pada kolom
apa namanya, pada tabel R disamakan dengan kolom pada tabel S. Kemudian terakhir kita pilih kolom yang mana satu yang kita perlukan. Kalau memang semuanya ya udah semuanya, tapi kalau hanya beberapa kolom saja ya berarti kan kita melakukan proses projection. Jadi ketiga hal inilah yang kita sebut dia sebagai natural join, ya. Nah, natural join ini sebetulnya ada simbolnya sendiri. Ini apa ya simbolnya, kita namakan ya, apa ya, kita baca ya. Pokoknya inilah dia simbolnya ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi itu adalah simbol dari natural join. Nah, kemudian dari natural join tadi, berkembang lagi ada istilahnya ini adalah theta join. Nah, jadi pada theta join ini sifatnya lebih khusus lagi. Kalau pada natural join, kolom yang disamakan ini bisa saja bukan merupakan primary key atau kuncinya. Nah, namun pada theta join atau kita sebut juga sebagai equivalent join. Nah, syarat kesamaannya ini ya, yang bagian C ini kan syarat selectionnya kan di sini. Nah, C ini itulah dia yang kita sebut dia syarat equality atau syarat kesamaannya. Nah, C-nya ini haruslah merupakan key ataupun kandidat key pada tabel R dan disamakan dengan key yang ada pada tabel S. Jadi sebetulnya ini ya, kalau kita kita lihat dari urutannya, yang pertama sekali itu cross Cartesian. Nah, dari cross Cartesian kalau hanya kita crosskan saja kan tidak ada maknanya. Makanya kita samakan ya, kita samakan kolom pada tabel pertama dengan kolom pada tabel kedua. Nah, kemudian kita pilih yang mana saja yang kita perlu. Nah, itu akhirnya ya proses seperti itu akan menjadi natural join. Nah, kemudian dari natural join tadi ya, jika syarat kesamaannya ini adalah primary key-nya ya, yang akan memfilter data pada tabel R dan S yang kita joinkan, maka itu akan menjadi theta join. Nah, jadi C-nya ini istilahnya syarat kesamaannya antara mana data yang sama pada kedua tabel, yang kita sebut ya syarat equality-nya. Jadi mana data yang sama? Nah, biasanya data yang sama tadi kita akan menggunakan primary key-nya. Jadi itulah yang kita sebut dia sebagai theta join. Nah, jadi kalau kita tuliskan theta join-nya itu seperti ini. Nah, ini dia ya. Student ya, kemudian simbol join-nya dengan staff. Nah, C-nya ini adalah syarat kesamaannya atau selection syarat equality-nya ya, tutor sama dengan lecturer. Berarti tutor pada tabel student itu disamakan dengan kolom lecturer pada tabel staff. Jadi kira-kira seperti itu. Sudah bisa lebih dipahami? Apa tadi nanya? Abdul Hafid ya. Iya, Bu. Oke. Oke lah, saya ulang penjelasannya self join. Nah, self join ini maknanya satu tabel kita di-joinkan dengan tabel itu juga. Jadi maknanya tabel yang terlibat di sini hanya satu saja. Jadi anggaplah ada tabel A, maka tabel A tadi kita joinkan dengan tabel A-nya juga. Ya. Nah, namun karena kalau pada self join kan berarti nama tabelnya sama. Nah, karena nama tabelnya sama, maka kita sebaiknya ya merename ya, memberi nama lain untuk tabel tadi ya, untuk relasi tadi supaya tidak ambigu. Karena kalau namanya sama kan nanti kita nggak tahu ini datanya dari tabel yang mana satu, karena diri dia dijoinkan dengan diri dia sendiri kan kesannya membingungkan ya, ambigu jadinya. Nah, sehingga kita beri nama lain.
Nah, anggaplah misalnya di sini ada tabel staff ya. Nah, di sini ada tabel staff. Jadi kita ingin mencari ya, kita mencari data pasangan lecturer. Nah, kemudian room number-nya itu berapa? Kemudian appraiser-nya, kemudian room number dari appraiser-nya itu berapa room number-nya. Jadi istilahnya lecturer itu kan dosen ya, jadi ada dosen, nomor ruangnya, kemudian appraiser itu istilahnya seperti supervisornya ya, dosen apa namanya yang di atasnya lagi, kemudian room number dari dosen yang di atasnya lagi itu siapa ya, berapa maksudnya. Nah, sehingga apa? Nah, data yang kita inginkan itu hanya berasal dari satu tabel saja, yaitu tabel staff ini. Jadi maknanya untuk setiap lecturer nanti ada room number-nya, ya lecturer nanti ada room number-nya. Kemudian untuk lecturer tadi kan di sini pada tabel staff udah ada appraiser-nya. Berarti nanti di sini kita tinggal tambahkan room number untuk appraiser-nya itu berapa ya. Oke, nah sebelumnya seperti tadi saya jelaskan supaya tidak ambigu kita beri nama lain. Nah, yang pertama staff-nya tadi kita beri nama lain menjadi tabelnya itu menjadi leg ya LEC. Kemudian satunya lagi ya staff-nya kita beri nama lain menjadi APP. Jadi kan self join nih. Jadi satu tabel ya, satu tabel di sini yang terlibat. Nah, supaya tidak membingungkan, supaya tidak ambigu, maka tabel tadi kita rename. Nah, tabel yang pertama kita rename menjadi staff, yang kedua kita rename menjadi APP. Oke, nah kemudian sebetulnya prosesnya sama saja, ya. Jadi di sini kita joinkan ya leg-nya kita joinkan dengan APP. Nah, kemudian yang kita cari data apa? Data appraiser pada tabel leg. Ya, ini kan kita mau tahu nih kan IT 206 appraisernya Watson. Nah, untuk si Watson ini berapa room number-nya? Sebetulnya kan di sini ada ya. Nah, ini kan Watson ya, room number-nya IT 212. Nah, bagaimana cara kita mencari kesamaannya? Berarti data appraiser pada kolom yang tabel leg ini ya, kita samakan ya, data ini kita samakan dengan data lecturer pada tabel APP. Ya kan, seperti tadi kan, kalau kita lihat secara manual kan sebetulnya seperti itu prosesnya kan. Kan ini kan, data pertama kan. Room number-nya IT206. Appraiser-nya Watson. Berapa room number untuk Watson? IT212. Jadi bagaimana cara kita mencari kesamaannya? Berarti appraiser pada tabel leg ya, kita samakan dengan lecturer yang ada pada APP. Ya, jadi supaya tidak ambigu, makanya tadi supaya tidak ambigu kita ubah namanya. Satu jadi leg, satu lagi jadi APP. Oke, nah dari sini ya, dari sini kita sudah mendapatkan semua pasangannya. Jadi nanti akan ada hasil daripada proses yang pertama ini, nanti ada kan IT206, Watson, kemudian IT212, ya kan? Kemudian Bush 2.26, Capon, ini dia, A14. Ya. Kemudian baris berikutnya Gobel 2.82, Capon, A14. Lanjut lagi nanti ada Zobel 2.34, Watson, IT212 dan seterusnya untuk semua data yang ada pada tabel ini. Oke, nah itu kan baru semuanya. Nah, sekarang ya sebetulnya pada proses ini itu hasilnya nih ada 6 kolom ya. Kenapa 6 kolom? Leg-nya ini kan ada ada kolom lecturer, room number, appraiser. Pada APP juga akan ada kolom lecturer, room number,
appraiser. Paham maksudnya? Ini kan cross Cartesian ya sebetulnya ya. Join ini kan sebetulnya asal-muasalnya dari cross Cartesian. Kalau kita tidak memilih kolom, berarti semua kolomnya itu akan masuk ke dalam hasil saat kita join-nya ini. Jadi berarti di sini ada 6 kolom nih. Nah, ini pada tahap pertama ada 6 kolom. Ada lecturer, room number, appraiser. Nah, di sampingnya lagi nanti akan ada lecturer, room number, appraiser. Oke. Nah, join-nya tadi kan apa namanya berulang-ulang kan jadinya. Nah, karena berulang-ulang, kita nggak perlu semuanya. Kita hanya perlu data lecturer, room number, appraiser, dan room number dari appraisernya tadi. Nah, maka di sini kita proyeksikan, kita pilih. Nah, pilih apa? Lecturer. Nah, kolom lecturer yang ada pada lec, kemudian kolom room number yang ada pada lec, kemudian appraiser yang ada pada lec, dan room number yang ada pada app. Jadi itu saja yang kita pilih, 4 kolom itu saja. Dari yang awalnya hasil pertama di sini ada 6 kolom. Nah, di sini kita proyeksikan yang kita pilih hanya 4 kolom saja. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nah dari yang 4 kolom tadi, ya ini karena terlalu panjang sebetulnya bisa langsung kita rename ya. Nah, kenapa di sini nggak langsung kita rename, disimpan dulu di R supaya ya karena kepanjangan nggak muat di dalam slide-nya. Jadi hasil ini disimpan sementara di R, baru kemudian data pada tabel R ini ya di rename. Nah, kolomnya di rename seperti apa? Lec.lecturer di rename jadi lecturer. Ya, kolom ini kan operator rename ya, row ini. Kemudian lec.room number di rename jadi room number. Kemudian lec.appraiser di rename jadi appraiser, dan app.room number di rename menjadi app room. Nah, yang barulah kemudian hasilnya ini ditampilkan. Jadi terakhir hasilnya menjadi seperti ini. Itu ceritanya ya. Jadi intinya pada self join berarti hanya melibatkan satu tabel saja supaya tidak ambigu. Tabelnya tadi kita rename. Nah, tabelnya kita rename ya supaya nanti waktu kita merujuk apa namanya kan berarti karena tabelnya sama kan nama kolomnya kan juga sama ya. Jadi supaya nggak bingung makanya kita rename. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, ini baru ada yang mau join ya. Waduh, sudah jam segini. Oke, berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Ada lagi? Oke, ada nanya ya. Nah, berhubung nggak ada yang nanya, saya yang bertanya. Ya, saya yang bertanya. Siapa yang kena panggil silakan jawab. Ya, anggaplah ada tabel seperti ini. Ada student, ya student. Di dalam tabel student ini ada kolom studno, name, cons, tutor, year. Nah, kemudian ada tabel staff, lecturer, room number. Kemudian pada tabel enroll ada kolom studno, course no, lab mark, dan exam mark. Nah, sekarang kita lihat ya, kita coba buat query aljabar relasional untuk setiap soal yang ada tertulis di sini. Ya. Oke, yang pertama sekali student yang berada di tahun ke-1. Ya. Student yang berada di tahun ke-1. Berarti di sini berupa syarat ya. Jadi syaratnya itu adalah tahun ke-1. Maka di sini kita pakai proyeksi, apa seleksi, apa gabungan keduanya? Gabungan keduanya, Bu.
Betul. Betul. Student ya. Student yang berada di tahun ke-1. Kita ada menyebutkan kolom tertentu nggak? Paham maksud saya? Nah, ini soalnya student yang berada di tahun ke-1. Oh, berarti ada, Bu. Ayo. Ada. Siapa mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, saya panggil aja ya. Siapa tadi yang ada jawab? Ya, Abdul Hafid. Nah, coba Abdul Hafid, gimana jawabannya kira-kira? Kan di situ kan student yang berada pada tahun ke-1. Maka Ya. Kita memilih ini, Bu, yang kolom year. Ya, kolom year. Nah, kira-kira ininya seperti apa? Boleh dituliskan di chatnya aja. Di chat boleh, di apa namanya, disebutkan pakai kata-kata boleh juga, nggak ada masalah. Kira-kira pakai apa? Apakah selection, apa projection, apa operator set, apa gabungannya? Nah, coba. Baik, Bu. Dicek. Yang lainnya bisa mencoba juga ya, walaupun yang kena giliran Abdul Hafid aja. Biasanya malah saya nilai langsung, tapi ini hanya sekedar latihan aja. Karena udah ada kuisnya, sesudah kuliah ini nanti akan ada kuisnya juga. Ya, jadi ini soalnya tadi, udah ketutup. Ini dia soalnya. Soalnya query aljabar relasional yang mengembalikan student yang berada di tahun ke-1. Kita lihat tabel studentnya di sini ada kolom studno, name, host, tutor, dan year. Jadi bagaimanakah aljabar relasionalnya? Oke, coba bisa dijawab Abdul Hafid. Lagi jawab. Lagi. Ya. Kurang lebih seperti ini, Bu, yang pakai P year di relasi di tabel student. P year student. P projection ya. Ya, P year student. Nah, ini gimana nih? Kalau P year student, berarti di sini kita hanya menampilkan kolom year-nya saja. Nah, sedangkan di sini, ya pertanyaannya kan, student yang berada di tahun ke-1. Tahun ke-1 berarti hanya tahun 1 saja yang ingin kita tampilkan. Nah, berarti kira-kira seperti apa? Ada lain yang ada jawaban yang selain daripada ini yang mau menjawab? Silakan langsung. Boleh dituliskan di belakang P ditambah sigma gitu, Bu, untuk seleksi juga. Seleksi. Iya, lebih tepatnya sebetulnya selection ya. Selection ini kan syarat kan kita menggunakan selection ya, sedangkan P itu digunakan untuk memilih kolom. Nah, karena ini ada syaratnya year-nya itu adalah tahun ke-1, ya berarti kita lebih tepatnya menggunakan selection. Ada yang lain yang ingin mencoba? Silakan langsung dijawab. Silakan, ini jangan diam-diam aja. Kalau tidak mencoba, kita tidak belajar. Sigma year sama dengan 1 student. Oke, ya betul. Jawaban Dava yang lebih betul ya, karena kalau sigma year dalam kurung student ya berarti year-nya ini belum berupa syarat, ya year-nya belum berupa syarat. Padahal kan
selection itu kan berupa syarat. Nah, syaratnya apa? Tahun ke-1, berarti year-nya sama dengan 1. Nah, selection ini aljabar relasionalnya kan sigma. Jadi berarti ada tanda sigma. Gimana saya tulisnya? Saya tulisnya whiteboard-nya. Oke. Nah, berarti ya, kan sigma ya. Jadi ada sigma, kok nggak bisa. Nah, sigma, ya kan? Sigma ini kan untuk selection. Jadi sigma, kemudian syaratnya apa? Tahunnya ke-1, berarti year ya sama dengan 1. Nah, tabelnya apa yang kita perlukan? Hanya data student saja ya, berarti ada apa namanya? Tabel student saja. Betul tadi jawaban dari Dava tadi udah betul.